Anxiety problem inilah yang akhirnya mengganggu kehidupan banyak orang. Absorbing apa yang terjadi di masa-masa stressful, di masa-masa kita terancam, badan kita tuh nginget. Reaksi fisiologis kita jadi berdebar-debar, tangan dingin, keringet dingin. Itu tuh memang betulan terjadi. Ketika kita menghindar, walaupun itu memberikan kelegaan sementara ya, tapi akhirnya jadi membatasi ruang gerak kita semakin lama semakin kecil gitu. Makanya disebut masalah atau anxiety, gangguan ya kalau udah kayak gitu. Oke. Nah, kalau overthinking, kan anak zaman sekarang juga sering tuh OVT, overthinking. Itu tuh bentuk anxiety juga kah atau gimana? Overthinking itu sebetulnya salah satu gejala atau simptom dari si kecemasan, si anxiety ini. Oke. Jadi gejala anxiety itu ada di 3 tempat. Ya, 3 tempat itu yang pertama tadi ada reaksi fisiologis atau reaksi di tubuh kita. Lalu yang kedua selain tadi ya reaksinya bisa kalau di badan itu deg-degan, berkeringat dingin, lalu juga dia jadi dingin tangannya begitu ya. Ada yang baal jadinya, pengeng, ada yang terus jadi mungkin pusing, sakit di dada. Itu bisa banget loh. Menyerupai serangan jantung. Itu juga bisa. Gitu. Rasanya tuh kalau digambarkan sama penderita anxiety adalah rasanya kayak pengen mati gitu. Hampir mati, hampir lewat gue tuh. Jadi kerasa banget ya real danger dari gejala-gejala di fisiologisnya. Lalu selain di tubuh, pasti ada juga gejala di pikiran. Pikirannya mulai tuh bermunculan, timbul, dan pikiran-pikiran yang fatalistik, yang worst case scenario. Ini kan pikiran-pikiran overthinking sebetulnya atau OVT ya. Oh iya, kalau gue nanti gagal di presentasi, maka karir gue terancam. Kalau karir gue terancam, maka gue nggak bisa dipromosi. Kalau gue nggak bisa dipromosi, maka mungkin gue akan kalah saing dari temen gue. Terus begitu kan ya, bergulung ke akhiran yang wah udah jauh ke depan dan fatal banget gitu kayaknya konsekuensinya. Nah ini yang di pikiran. Lalu ada yang di perasaan atau di emosi kita. Ya, di emosi kita pasti ada rasa senewen, uneasy, rasanya kok ada sesuatu yang salah, padahal ngeganjel, padahal nggak ada apa-apa mungkin begitu ya. Perasaan takut yang kayaknya terus menerus, ada yang kurang, ada yang belum tercapai atau apa. Nah itu tuh ada di 3 tempat ini. Reaksi ataupun simptom dari anxiety, gangguan anxiety. Nah kalau si anxiety ini dipendam, dampaknya apa ya Kak? Anxiety dipendam, agak susah sih untuk memendam anxiety. Jadi pasti akan kelihatan gitu ya? Pasti akan terasa, karena biar bagaimanapun ini bukan masalah di pikiran doang, ini bukan masalah di perasaan doang ya. Yang paling tidak bisa di-deny, yang paling tidak bisa disangkali oleh penderita-penderita anxiety adalah this feels so real karena terjadi di badan juga. Betul. Berarti pasti akan kelihatan kalau anxiety gitu ya? Betul. Dan kelihatan, terasa sama tubuh kita dan tidak terkendali. Iya, Ya. Tidak terkendali. Nggak terkendalinya ini nih yang bikin orang menggila gitu rasanya ketika punya anxiety problem. Karena kan memang detak jantung, deg-degan, keringet dingin dan sebagainya, ini memang terjadinya otomatis ya. Makanya tadi saya bilang sebetulnya masalah anxiety itu masalah di tubuh kita. Di seluruh nervous system kita atau sistem saraf kita yang memang berjalannya atau mekanismenya itu tuh di luar kendali kita. Nah, pas si anxiety ini datang di luar kendali, tiba-tiba sebaiknya apa yang harus kita lakukan, Kak? Sebaiknya yang harus kita lakukan sebetulnya yang pertama adalah
menyadari dulu, aware dulu bahwa ini adalah reaksi fisiologis yang tidak bisa dihindari. Oke. Ya, tidak bisa dihindari, dipendam-pendam. Mungkin dipendam tuh orang biasanya ini ya, Tas, mengalihkan perhatian. Iya. Ya kan? Iya. Ada orang yang ketika anxiety-nya datang, mulai berasa deg-degan atau apa, aduh, udah deh, pokoknya saya ini dulu scrollingan gitu ya, lihat-lihat sosial media, atau saya pokoknya jadi akhirnya ada orang yang untuk meredakan atau memendam anxiety-nya akhirnya jadi masuk ke kebiasaan-kebiasaan buruknya, misalnya jadi nyebatnya banyak, bukan sebat lagi ya, sepak. Udah jadi sepak gitu. Karena tiap kali senewan, tiap kali anxiety-nya datang, berusaha menghindar atau memendam dengan dia nyebat gitu ya. Atau ke minum-minum, ada yang ke seks dan sebagainya. Nah, ini adalah usaha-usaha untuk memendam atau kabur, menghindar dari anxiety. Harusnya nggak gitu ya, harusnya diterima dulu. Nah, itu cara yang tidak efektif. Mungkin dapat kelegaan sementara yang tadi kita bilang. Iya, benar. Mungkin tuh ketika kita scrolling lupa, terus jadi detak jantungnya mulai normal lagi, ya. Tapi begitu keingetan dengan situasinya atau masuk lagi ke situasi yang bikin anxious, ya akan muncul gitu lagi tuh begitu. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Jadi yang memang perlu disadari oleh penderita anxiety itu adalah ini nggak bisa dihindari dan hanya bisa dihadapi. Ya, dihadapi dengan kesadaran penuh bahwa oh ya, saat ini badan saya, pikiran saya, perasaan saya lagi muncul anxiety. Gitu. Menghadapi itu sekedar kita menerima bahwa oke, ini detak jantungnya makin lama makin cepet nih, gitu ya. Itu harus disadari memang. Disadari, bukan dihindari. Dan ketika kita menyadari, tapi menyadarinya juga dengan kita berwelas asih, dengan kita nggak ngejudge Tas. Nggak ngejudge diri sendiri. Betul, nggak ngejudge bahwa wah kok saya anxiety ya, wah kok kayak gini aja saya senewan ya, kok saya gini aja nervous ya. Nah itu yang semakin akan bikin kita tambah-tambah lagi tuh nervous atau anxiousnya. Lalu juga yang kedua, tidak ngejudge bahwa this is life threatening. Ya, jadi biasanya mantra yang saya ajarkan kepada klien-klien saya yang punya anxiety adalah ini nggak nyaman nih, detak jantung yang cepat, keringet dingin, tangan mulai baal, ini nggak nyaman. Tapi ini bisa dilalui, ini bisa diterima. Ya, ini tidak bikin saya mati. Ya, apalagi kalau punya ketakutan terhadap kematian. Nah, ini biasanya, aduh, ini saya serangan jantung, aduh, ini saya bentar lagi lewat gitu ya. Iya. Overthinkingnya kan udah ke situ tuh. Iya. Nah, biasanya saya ngajarin, oke, kalau itu terjadi, detak jantungnya mulai terasa lebih cepat, tangan mulai baal atau dingin gitu ya. Oke, rasain aja, perhatiin, justru kasih perhatian ke jantungnya, ke debar jantungnya, ke tangannya yang mulai berasa baal. Diperhatikan sambil mengafirmasi diri bahwa oke, ini memang nggak nyaman, tapi saya bisa hadapi dan tidak membahayakan kehidupan saya, tidak membahayakan nyawa saya. Ya. Nah, kalau kayak gitu tuh, kan suka ada suara cemas ya di otak. Betul. Itu gimana ya cara nenanginnya tuh gimana ya Kak? Ya, cara nenanginnya adalah memang justru kita perhatikan. Justru kita sadari dan ya udah akui saja apa yang lagi timbul nih di pikiran kita. Jadi biasanya suara cemas ini kan dalam kalimat-kalimat begitu ya. Iya, benar. Wah, mati gue bentar lagi harus presentasi. Mati gue kalau sampai gagal gitu ya. Iya, betul. Itu tuh daripada kita alihkan, kalau kita alihkan gini nih Tas, kita bilang jangan mikirin presentasi. Nah ya kan kadang gitu ya. Itu biasa gitu kan. Itu gak bakal doesn't work ya. Coba ya, kita lakukan eksperimen kecil boleh ya Tas? Boleh. Tasya, jangan bayangkan, jangan pikirkan gajah warna pink.
Malah kepikiran. Langsung ya. Malah yang dibayangkan, yang dipikirkan adalah langsung muncul si gajah pinknya. Siapa Bona? Gajah pink langsung muncul. Ya. Itu cara pikiran kita bekerja tuh, Tas. Jadi nggak bisa kan ya, yang namanya pikiran kita dibilang jangan, itu malah dia muncul langsung, membayangkan atau pikirannya langsung muncul. Langsung terbayang malah. Bener. So yang bisa kita lakukan justru kita perhatikan saja. Kita sadari aja apapun yang lagi muncul di pikiran kita. Dan memperhatikannya sebagai pengamat. Kalau kita pengamat tuh, akhirnya kita jadi memberikan jarak terhadap apa yang kita amati, Tas. Nah, ini juga membantu banget nih. Sadari aja gitu ya. Oh, saat ini apa nih yang lagi muncul di pikiran saya? Oh, kalau saya gagal, maka saya akan nggak bisa promosi. Kalau saya gagal, perusahaan terancam. Itu ya udah disadari aja. Saat ini ada pikiran kalau saya gagal begini. Saat ini ada pikiran apa? Seperti orang yang lagi nonton film gitu ya, dengan skenario. Oh ya kalau saya gagal begini, kalau saya gagal begini gitu ya. Tapi memperhatikannya sebagai pengamat gitu. Nah, dengan jarak seperti itu biasanya lebih mudah untuk kita menerima. Nah, ini tuh kayak termasuk mindfulness gitu ya, Cia. Betul banget. Jadi 1 dari 3 orang selama hidupnya pernah mengalami masalah anxiety. Bapak-bapak, eksekutif muda begitu ya, atau yang mungkin sudah punya jabatan. Nah, begitu kena anxiety, ini kan stigmanya lebih lagi ya. Iya, betul.